teman-teman generasi milenial, pada tayangan video kali ini kita akan membahas topik mengenai stunting. Istilah stunting mungkin masih terdengar asing di telinga sebagian orang, padahal masalah kesehatan yang satu ini cukup umum terjadi di Indonesia. Bahkan, stunting sendiri pernah menjadi masalah yang mendapat perhatian khusus dari Kementerian Kesehatan lewat kampanye bertajuk Melawan Stunting. Secara umum, pengertian stunting adalah salah satu penyakit kronis yang memengaruhi faktor pertumbuhan anak-anak. Lantas, penyakit seperti apa stunting itu dan apa penyebabnya? Stunting adalah masalah gizi kronis akibat kekurangan asupan gizi dalam jangka waktu panjang, sehingga mengakibatkan terganggunya pertumbuhan pada anak. Stunting juga menjadi salah satu penyebab tinggi badan anak terhambat, sehingga lebih rendah dibandingkan anak-anak seusianya. Tidak jarang masyarakat menganggap kondisi tubuh pendek merupakan faktor genetika dan tidak ada kaitannya dengan masalah kesehatan. Faktanya, faktor genetika memiliki pengaruh kecil terhadap kondisi kesehatan seseorang dibandingkan dengan faktor lingkungan dan pelayanan kesehatan. Biasanya, stunting mulai terjadi saat anak masih berada dalam kandungan dan terlihat saat mereka memasuki usia 2 tahun. Stunting memiliki gejala yang bisa Anda kenali. Misalnya, wajah tampak lebih muda dari anak seusianya, pertumbuhan tubuh dan gigi yang terlambat, memiliki kemampuan fokus dan memori belajar yang buruk, pubertas yang lambat. Saat menginjak usia 8-10 tahun, anak cenderung lebih pendiam dan tidak banyak melakukan kontak mata dengan orang sekitar. Berikut ada beberapa data anak stunting di Indonesia. Menurut hasil studi Gizi Indonesia, SSGI, Kementerian Kesehatan Kemenkes, prevalensi balita yang mengalami stunting di Indonesia sebanyak 24,4% pada tahun 2021. Dengan demikian, hampir seperempat balita di dalam negeri yang mengalami stunting pada tahun lalu. Persentase itu telah mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Pada tahun 2020, prevalensi stunting di Indonesia diprediksi masih sebesar 26,92%. Melihat trennya, prevalensi stunting di Indonesia sempat melonjak menjadi sebesar 37,2% pada tahun 2013 dan 30,8% pada tahun 2018. Namun, angkanya cenderung mengalami penurunan pada beberapa tahun terakhir. Pemerintah pun menargetkan prevalensi stunting di Indonesia turun menjadi di bawah 14% pada tahun 2024. Untuk itu, target penurunan prevalensi stunting setiap tahun harus berkisar 2,7%. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Kesehatan akan melakukan intervensi spesifik seperti pemberian asupan makanan, pencegahan infeksi penyakit menular, hingga manajemen terpadu balita sakit. Sedangkan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) bersama sejumlah kementerian lainnya melakukan intervensi sensitif. Intervensi sensitif merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyebab tidak langsung stunting, mulai dari penyediaan air minum dan sanitasi, pelayanan gizi dan kesehatan, meningkatkan kesadaran pengasuhan dan gizi, serta meningkatkan akses pangan. Sebagai informasi, stunting adalah kondisi anak memiliki tinggi di bawah standar usianya. Stunting merupakan salah satu indikator gagal tumbuh balita akibat kekurangan asupan gizi kronis pada periode 1000 hari pertama kehidupannya.